Oke teman-teman, kayaknya terakhir ya. Ya, terakhir saya ingin berbagi tips dan trik menulis ya, menurut saya. Yang pertama adalah niat dan komitmen. Ya, kalau kita tidak niat, tidak dimulai dari sekarang juga. Tanya, ayah aku mau nulis besok. Besok aku menulis kalau sudah selesai. Itu nggak akan terlaksana. Jadi kapan lagi? Ya sekarang waktunya. Itu kita niatkan dulu, kita komit sama diri kita sendiri ya, bahwasanya saya akan menulis seperti itu. Nah, yang kedua, tulislah ide sederhana. Kita mau menulis apa dulu sebenarnya? Kalau mungkin dengan karya berita, nah kita bisa ambil data-data dulu nih. Data-data yang akan kita sampaikan melalui berita, data-data kegiatan sekolah, misalnya tentang pelaksanaan ASPD hari ini, hari pertama, itu dimulai jam berapa, dengan berapa banyak siswa, kemudian ada berapa sesi, kemudian ada kunjungan tamu dari luar siapa. Nah, ini termasuk dari ide sederhana tadi. Ya, kemudian pilih topik yang kamu kuasai. Satu sampai 4. Ya. Setelah itu baru nanti setelah ada kerangka tulisan bisa kita kembangkan. Kemudian selanjutnya adalah konsisten dalam menulis. Ya, kalau kita memang suka dengan menulis dan merasa bertanggung jawab, nah mungkin harus dimunculkan rasa konsisten dalam menulis. Terakhir adalah manajemen waktu. Kalau saya sendiri, saya lebih senangnya menulis itu di malam hari. Nah, itu teman-teman semuanya. Kalau jadi sudah diplot sendiri waktu. Kalau malam saya harus menulis meskipun 1 lembar baru seperti itu. Oke. Teman-teman semuanya, mungkin itu dari saya sedikit pengalaman ataupun sharing kepenulisan. Terakhir ya, karena kau menulis, suaramu takkan padam di telan angin, akan abadi sampai jauh di kemudian hari. Nah, ini ada beberapa foto saya dengan anak-anak. Yang pertama adalah foto saat saya sosialisasi di sekolah kami, sosialisasi sekolah kami di SD-SD. Ya, di SD Muhammadiyah ataupun negeri. Kalau yang kedua ini kita adalah literasi sebelum Ramadan kemarin. Kita ada kelas literasi di masjid ya, bersama anak-anak kelas 7, 8, dan 9. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat memotivasi sekali ya pemaparan materi dari Bu Dewi. Nah, selanjutnya bagi teman-teman acara sharing ini, kami persilahkan untuk yang mau bertanya ataupun ada unek-unek yang ingin disampaikan, barangkali ada masalah, bisa kita pecahkan bareng-bareng, monggo. Disilahkan bagi teman-teman yang mau bertanya. Baik, bagaimana dari teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya langsung sudah mulai menulis mungkin, Pak. Sudah mulai menulis otomatis. Oh ya, kalau gitu saya aja nggih Bu yang ingin bertanya. Iya, monggo. Sangat luar biasa karena banyak muncul bukan iya. Dan itu juga sering mengikuti seperti seminar yang bisa memotivasi diri jenengan untuk berkembang semakin maju. Iya, ya, makasih Mbak Lia ya untuk pertanyaannya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal,
saya seperti diberikan tantangan karena sebelumnya saya dulu itu di SD. Jadi di SD itu ngabeyi ya Mbak, kalau di SD itu ya kadang disuruh ngajar, kadang di adminnya, kadang di perpustakaannya. Kemudian ada tawaran nih di SMP Muhammadiyah 10. Kemudian saya mencoba masuk, ketemu dengan Bapak Kepala ya, waktu itu masih Bapak Kepala Pak Endro Widyarsono. Kemudian saya ditanya tentang hobinya apa? Saya bilang saya suka baca, saya suka nulis. Perpustakaan kami, dia cerita perpustakaan kami gini kecil, sederhana, di ujung. Dan memang iya, ruang perpustakaan kami itu di lantai 2 ya, di pojok. Tidak seharusnya ya, kalau perpustakaan yang benar adalah di depan sendiri ya, di depan menjadi garda terdepan. Jadi di awal pintu masuk sekolah itu harusnya perpustakaan terletak di situ. Nah, kemudian Bapak Kepala ini bilang, tak kasih tantangan, bisa nggak mencoba merubah mindset biar anak-anak, yang pertama anak-anak senang baca, membangun budaya baca dulu. Kemudian yang kedua, tidak hanya membaca saja, apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Jadi biar tertarik, ini loh perpustakaan itu tidak hanya untuk ngadem, tidak hanya meminjam kemudian mengembalikan buku paket, udah selesai, habis itu tidak ada kegiatan lagi. Oh, akhirnya saya bilang, saya pikir-pikir dulu sih, bisa nggak ya? Oh ya, baiklah. Kami terima Bapak, saya terima Bapak tantangan yang diberikan. Akhirnya saya diberikan wewenang untuk mengelola perpustakaan ini. Nah, dari sini kemudian saya mencoba mengikuti di luar juga, sharing dengan teman-teman seorganisasi, organisasi profesi. Kemudian belajar ini itu, sering mengikuti seminar juga, Mbak. Kemudian akhirnya saya di short course ya, khusus pendek tentang ilmu perpustakaan. Ada kan ya? Nah, itu di Universitas Ahmad Dahlan. Jadi saya diikutkan oleh sekolah di sana selama kalau nggak salah tahun berapa ya, 2018, selama berapa minggu saya lupa. Nah, di situ saya mulai belajar juga bagaimana mengelola perpustakaan. Karena kan ada yang labeling dan sebagainya itu. Nah, tapi karena saya cuma sendiri di sini, saya tidak bisa fokus di situ. Saya sesuai di posisi di awal, tujuan saya di awal dulu lah. Saya ingin mengenalkan anak-anak tentang perpustakaan, tentang ruang-ruang perpustakaan yang harus dijelajahi. Tidak hanya membaca, tidak hanya meminjam, tapi juga bisa bermain-main dengan pembiasaan literasi. Seperti itu. Ya. Ya, luar biasa sekali. Nah, itu tadi teman-teman ini bagaimana? Adakah yang ingin bertanya? Iya, mungkin ada yang mau sharing dengan saya, teman-teman mungkin ada yang lebih juga ya perpustakaannya, bisa di-sharingkan dengan saya teman-teman, monggo. Jadi mungkin saya bisa bertukar program. Oh, di sana ada. Saya kadang seperti itu, Mbak, kalau pas ketemu, Mbakmu ada program apa, gini, sering cerita. Ini untuk program yang terbaru nopo Bu di perpustakaannya jenengan? Podcast literasi Mudasa. Kita memfasilitasi siswa untuk sebagai wadah penyampaian informasi yang akhirnya juga buat siswa juga tentang kegiatan sekolah. Ya, sudah ada beberapa 7 episode apa ya? Saya lupa. Berarti ini baru berhenti karena anak-anak kelas 9 kan baru ujian ya. Jadi belum bisa. Oh iya. Lantas untuk akun YouTube-nya Biki berarti perpustakaan punya sendiri ya? Sementara ini belum karena IT-nya kan tidak bisa double job gitu ya, Pak. Jadi kita masih jadi satu dengan sekolah. Kalau Instagramnya sudah ada sendiri, baru bisa itu. Karena kita harus mempertimbangkan SDM juga gitu. Iya. Monggo teman-teman, ada yang ingin sharing? Sepertinya sudah tidak ada ya Bu. Ya. Mungkin sudah langsung mulai menulis, termotivasi semoga ya dengan yang disampaikan Kak
Habibul juga tadi lumayan luar biasa ya penyampaiannya. Saya sedikit agak terlempar tadi, kemudian saya sambung lagi, tapi materinya sudah bagus, Ya. sudah menyeluruh. Saya hanya menambah saja sih sebenarnya, sharing pengalaman. Seperti itu. Bagaimana untuk Mas Umam? Apakah ada tambahan lagi? Oh iya, suara saya terdengar? Bisa terdengar. Oke. Dari saya untuk tambahan materi sih mungkin cukup. Tapi kalau saya tanya ke Bu Dewi boleh ini? Oke. Karya yang sudah jenengan terbitkan, terutama karya tulis itu apa mawon, Bu? Bentar. Gimana, Mas? Karya yang sudah jenengan terbitkan itu karya apa aja? Saya sendiri atau punya siswa? Punya jenengan. Saya, sebentar. Bentar, saya ambil. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد Ada, saya sudah menulis minggu lah, jeda dulu. Ya, sudah, Kak. Halo. Halo, saya jawab. Jadi pertanyaannya ke Habibul. Untuk beberapa buku, halo, terdengar nggak suara saya? Sudah terdengar, Bu. Oke. Untuk beberapa buku, sebenarnya saya sudah tahun ini sudah buku antologi yang ke-14 ya, insya Allah. Cuma saya judulnya beberapa lupa. Yang saya ingat ada Dari Balik Jendela Perpustakaan, ini seperti ini goresan pena pustakawan ya dengan para pustakawan. Kemudian ada Bila Pustakawan Bercerita. Ya, yang terakhir itu ada Jejak Pustakawan di ATPUSI Kota Jakarta. ATPUSI itu Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia yang belum lama. Nah, kemarin saya sudah nulis lagi di ATPUSI tapi yang tingkat daerah istimewa di Jakarta. Kemarin diminta juga, jadi tapi baru proses penerbitan sepertinya. Ada juga puisi, kumpulan puisi juga di rumah, saya lupa ya judulnya apa ya. Kisah dari Bumi kalau nggak salah. Ada beberapa seperti itu. Ada lagi Inspirasi Penggerak Literasi, itu yang pertama kali saya menulis, kemudian karena saya mengikuti sayembara kepenulisan, kemudian tulisan tersebut menjadi tulisan terbaik. Nah, kemudian dikasih judul Inspirasi Penggerak Literasi. Itu yang pertama kali yang sempat keluar. Itu, Kak. Mungkin cukup dari saya. Ada yang ditanyakan lagi? Bagi para peserta sudah tidak ada ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu Dewi dan Mas Habibul Umam
untuk pemaparan materinya. Semoga acara sharing kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, tentunya acara sharingnya bisa kita adakan lagi di lain waktu, dan bagi teman-teman nanti semoga bisa mengikuti dan kumpul bareng lagi dalam acara sharing yang seperti ini. Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan gelar dan sebagainya, dan mohon maaf apabila terjadi jaringan yang tidak stabil. Kami dari tim panitia dan tim Pustaka Tunggal mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya, Kak. Terima kasih banyak. Kami terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.